Selamat datang, selamat berjumpa kembali di Sah Azad Channel. Jangan lupa subscribe, like, komen, share. Jangan lama-lama, mari kita lanjutkan ceritanya. Let's go. Dewa Perang Terbaik 839. Bahaya yang dihadapi Cheryl. Ini adalah momen yang paling menyebalkan bagi Victor. Benigno, Halimun dan yang lainnya terus mendengung di telinganya seperti lalat. Victor sudah memiliki niat untuk membunuh. Ia ingin menghajar keempat orang ini. Halimun dan ketiganya ingin menghentikannya. Tapi sudah terlambat. Suasana hening sudah di ambang pintu. Benigno tampak sangat bersemangat dan mencibir. Aku ingin mencoba seberapa kuat orang yang ada di dalam peringkat 20 dalam daftar langit ini. Satu pukulan untukmu. Victor sudah mengangkat tinjunya dan akan meledak. Gemuruh. Ketika Victor mengangkat tinjunya, bumi bergetar dan angin berangsur-angsur mengembun. Momentum yang luar biasa akan datang. Ekspresi Halimun dan yang lainnya berubah drastis. Master kuat dalam daftar langit benar-benar kuat. Wajah Benigno berubah drastis. Tapi ia semakin bersemangat. Semakin kuat Victor, ia semakin tertarik. Benigno juga mengerahkan teknik terkuatnya. Benigno ingin bersaing dengan Victor. Ketika hendak menyerang, Ravana tiba-tiba berlari menghampiri dengan terburu-buru. Raja, sudah ada informasi. Ia berteriak kepada Victor. Pertempuran besar tiba-tiba kandas begitu saja. Mendengar itu, Victor segera menarik tinjunya dan pergi bersama Ravana. Lain kali, kamu tidak akan seberuntung ini. Sebelum pergi, Victor meninggalkan pesan untuk Benigno. Benigno sangat marah. Kalian sudah dengar. Aku rasa dia tidak berani dan menghindar seperti ini. Benigno berkata dengan marah. Halimun dan yang lainnya saling memandang. Apakah dia benar-benar takut? Mereka tidak bisa memikirkan alasan lain. Karena mereka selalu berpikir bahwa Victor yang menyembunyikan Cheryl, bukan diculik. Ayo terus ikuti dia dan awasi. Kita lihat trik apa yang dia gunakan. Di sisi lain, Victor mengikuti Ravana ke markas Tuban. Raja, kami baru saja mendapat laporan. Seseorang membawa Cheryl ke sebuah pulau kecil di Laut Timur Indonesia. Dan akan mencarikan guru untuk Cheryl secara terbuka. Victor mengerutkan keningnya. Apakah orang lain bisa mencarikan guru untuknya? Mereka harus mendapatkan persetujuanku. Ya, dan syarat untuk menjadikan Cheryl sebagai murid adalah harus menyerahkan harga karun. Harta karun yang paling banyak yang berhak menjadikan Cheryl sebagai murid. Kata-kata yang sangat mengejutkan dari Ravana. Wajah Victor berubah menjadi liar. Apa? Ternyata begini cara untuk menjadikan putriku sebagai murid. Kalian telah menantang kesabaranku. Seluruh tubuh Victor dipenuhi dengan niat membunuh. Bahkan seluruh langit dan bumi dipenuhi dengan energi jahat dari Victor. Semua orang yang ada di sekitar merasa sesak. Bahkan mati lemas. Energi jahat dan niat membunuh membanjiri langit. Setelah Halimun dan yang lainnya tiba, mereka merasa ketakutan. Bukankah ini aliran hitam? Energi yang sangat mengerikan. Ini adalah pertama kalinya mereka merasakan secara pribadi energi jahat dari Victor. Dan mereka semakin menganggap bahwa Victor adalah iblis. Jika iblis ini tidak disingkirkan, cepat atau lambat Indonesia akan kacau. Benigno dan yang lainnya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Di markas, Victor berteriak. Cepat cari tahu tentang pulau itu dan kapan waktunya. Secepat mungkin. Aku tidak peduli siapapun itu. Kalian benar-benar membuatku marah kali ini. Akan aku bunuh tanpa ampun. Victor benar-benar marah. Sangat marah. Bagaimana mungkin ia tidak marah jika putrinya diperlakukan seperti itu? Kerahkan semua orang. Dan cari sampai dapat. Victor juga meminta Graham dan Rim rahasianya untuk mencari Cheryl. Ia bahkan mengumpulkan seluruh aliran hitam dan berkumpul di sana. Dan menyuruh mereka untuk mencari.
Mungkin orang-orang itu lebih tahu. Kebetulan kumpulan aliran hitam disaksikan oleh Halimun dan ketiganya. Apa yang akan Victor lakukan dengan mengumpulkan begitu banyak orang-orang dari aliran hitam? Halimun dan ketiganya ketakutan. Segera beritahu Institut Sinar Abadi dan klan pelindung naga. Suruh mereka mengirimkan bantuan ke sini. Cepat, Victor akan melakukan sesuatu yang besar. Titik 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 titik. Benar sekali. Cheryl akan diterima sebagai murid. Ini adalah rencana mereka. Dengan bakat super Cheryl, semua ingin menjadikan Cheryl sebagai murid. Bukan hanya kekuatan dari Indonesia, tetapi seluruh dunia. Semua orang menginginkannya. Namun berita tentang Cheryl tidak disebarkan oleh orang-orang dari Pulau Timur dalam skala besar. Hal ini sangatlah dirahasiakan. Tidak ada berita yang akan dirilis. Bagaimana dengan orang-orang yang ingin menerima murid? Mereka akan mendapatkan undangan secara satu persatu. Jadi orang-orang yang menerima undangan tersebut juga akan tutup mulut. Demi kesempatannya untuk mendapatkan Cheryl. Jadi mereka juga akan tetap diam. Oleh karena itu, tidak ada yang tahu tentang masalah ini kecuali mereka yang mendapatkan undangan secara khusus. Meskipun konferensi penerimaan murid dilakukan secara tertutup, tapi orang yang mendapatkan undangan juga tidak sedikit. Di sebuah pulau tanpa nama Laut Timur Indonesia. Di kedalaman Laut Timur Indonesia tempat di mana badai bertemu. Kebetulan tempat ini berada di area terlarang. Bahkan tidak terdeteksi oleh satelit. Pesawat terbang dan kapal laut biasanya menghindari area ini. Tapi prajurit dari Pulau Timur memilih tempat ini sebagai tempat konferensi penerimaan murid berlangsung di sebuah pulau kecil. Oleh karena itu, meskipun Revana memiliki intelijen yang kuat, juga sulit untuk menemukan tempat ini pertama kali. Di pulau, prajurit dari Pulau Timur sudah berada di sini terlebih dulu. Sebuah helikopter mendarat di sana, bersamaan dengan beberapa master yang membawa Cheryl ke sana. Tempatnya telah disiapkan. Cheryl dikurung di belakang. Cheryl mengkedipkan matanya tanpa bersuara. Ia tidak menangis ataupun membuat kekacauan. Ia melihat ke sekeliling dengan serius, seperti sedang memikirkan cara. Meskipun Cheryl masih muda, ia adalah anak yang bijaksana. Pengalaman yang berbeda dari anak-anak lain sejak kecil membuat pikirannya jauh-jauh lebih dewasa dari orang biasa. Cheryl memegang tangan kecilnya dengan erat. Ia menghela nafas karena ia masih belum cukup kuat. Satu-satunya hal yang ia tunggu adalah penyelamatan dari Victor. Tapi ia juga melakukan apapun yang ia bisa. Seperti mengingat orang-orang yang ada di sana. Walaupun mereka bertopeng. Tapi ia harus ingat karakteristiknya. Bahkan Cheryl harus mengingat kata-kata mereka. Ketika saatnya tiba, ayahnya yang akan mencari tahu. Pemimpin prajurit Pulau Timur menutupi wajahnya dan berkata dengan dingin. Mari kita lihat bibit jenius yang hebat dari Indonesia. Berapa harga yang akan aku dapatkan? Haha. Tunggu dan lihat. Semuanya sudah siap. Selanjutnya tinggal menunggu kedatangan orang-orang yang ingin menerima murid. Gemuruh. Segera setelah itu, terdengar suara gemuruh di pulau itu. Sebuah helikopter mendarat. Yang datang pertama adalah kekuatan kuno Istana Agung. Pemimpinnya adalah Dewa Perang Agung. Kekuatannya mendekati tingkat 8 surga. Ia berada di urutan ke-19 dalam daftar langit Indonesia. Satu tingkat lebih tinggi dari Victor. Bahkan ketika perjanjian para dewa dilanggar, berbagai kekuatan kuno muncul satu persatu. Tetapi kekuatan yang lebih kuat dan lebih kuno masih bersembunyi. Tidak pernah muncul. Entah dari mana kelompok dari Pulau Timur ini mengundang mereka. Bisa dikatakan mereka juga sangat hebat. Gemuruh. Yang kedua tiba di lokasi. Master Ankasar yaitu penguasa Istana Ankasar. Ia berada di urutan ke-15 dalam daftar langit Indonesia. Titik 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 titik. Yang ketiga tiba di lokasi. Master Asena yaitu penguasa kota Asena.
Ia berada di posisi ke-13 dalam daftar langit Indonesia. Keempat, kelima, segera perwakilan dari lebih dari puluhan kekuatan memasuki tempat tersebut. Hampir dari peringkat ke-11 hingga ke-20 daftar langit Indonesia ada di sini. Orang ke-16 masuk. Dia adalah Dewa Pedang Suvarna. Dari Istana Suvarna. Dia berada di posisi ke-12 dalam daftar langit Indonesia. Orang ke-17 masuk. Dia adalah pendeta yang datang dari Gunung Rinca. Terkenal dengan mantranya. Berada di posisi 11 di daftar langit Indonesia. Ketika kedua orang memasuki arena, semua orang tersentak. Selain peringkat 1 sampai 10 dalam daftar langit, semuanya ada di sini. Setengah dari daftar langit. Ini sangat mengerikan. Bukan hanya kekuatan dari Indonesia yang datang. Bahkan negara tetangga di sekitar Indonesia juga memiliki top 10 kekuatan kuno yang hadir. Sebagian dari mereka mendapatkan undangan secara langsung. Bersambung. Selanjutnya, 840. Victor terluka. Bisa dikatakan bahwa semua master dikumpulkan. Satu persatu dari mereka sangat kuat dan kuno. Kebanyakan orang yang ada di dunia belum pernah mendengar tentang mereka. Tapi satu persatu dari mereka sangat menakutkan. Apalagi setengah dari daftar langit Indonesia ada di sana. Coba pikirkan betapa mengerikannya Raja Kuil Batu. Tapi di sini masih ada yang memiliki tingkat lebih tinggi darinya. Setelah setengah jam, semua orang yang ingin menerima murid akhirnya tiba. Sebuah konferensi penerimaan murid akan segera dimulai. Tapi murid itu hanya Sheryl seorang. Ini jelas merupakan konspirasi dari prajurit Pulau Timur. Konspirasi spesifik masih belum terungkap. Bakat yang dimiliki Sheryl terlalu tinggi. Ia dikenal sebagai seorang jenius yang tak tertandingi. Bahkan para kekuatan yang berada di daftar langit ingin membawanya kembali. Dan melatihnya menjadi landasan kekuatan mereka di masa yang akan datang. Di undangan tersebut tertulis nama Sheryl. Jadi sebagian dari kekuatan di daftar langit Indonesia datang satu persatu. Aku ingin anak ini menjadi muridku. Apa syaratnya? Tanya Master Ankasar sang penguasa istana Ankasar dengan dingin. Ketika suara itu terdengar, seperti suara guntur yang menderu, dan membuat telinga semua orang berdengung. Halo Master Ankasar. Syarat untuk menerima anak ini sebagai murid sangatlah sederhana. Tergantung apa yang ingin Anda siapkan untuk menukarnya. Yang hadir di sini semuanya sama. Siapapun yang memiliki harta untuk ditukar dengan nilai tertinggi, maka anak ini akan menjadi miliknya. Dan kami jamin setelah anak ini diterima sebagai murid, bisa meninggalkan pulau ini dengan selamat. Setelah mendengar penjelasan dari kelompok Pulau Timur, semua orang mulai mengerti secara bertahap. Banyak orang yang merasa tenang, sedangkan beberapa mereka yang lebih lemah. Takut mereka akan dirampas ketika menerima Sheryl sebagai murid. Tapi setelah mendengar janji dari kelompok Pulau Timur, mereka merasa lega. Setelah menerima Sheryl sebagai murid, maka mereka bisa pergi dengan aman. Karena sampai dengan hari ini, orang-orang masih tidak tahu akan kekuatan orang-orang yang menangkap Sheryl. Sedangkan kelompok Pulau Timur memiliki semua informasi tentang mereka. Jadi semua orang yakin, meskipun pendeta Gunung Rinca memiliki kekuatan yang paling kuat pun tidak bisa menantang kekuatan misterius dari kelompok Pulau Timur. Oleh karena itu, menerima Sheryl sebagai murid akan benar-benar aman. Dengan cara ini, semuanya akan menjadi adil. Setelah mereka menjelaskan aturan, semua orang mulai berpikir, apa yang harus mereka pertaruhkan agar bisa mendapatkan Sheryl? Orang-orang yang hadir di sana pasti membawa harta karun yang cukup bernilai tinggi. Tergantung siapa yang memiliki nilai yang paling tinggi. Konferensi penerimaan murid akan segera dimulai. Sedangkan Victor dan yang lainnya masih belum menemukan posisi pulau kecil tersebut.
Terutama Revana dan yang lainnya sudah mencari secara gila-gilaan. Victor sangat cemas. Selama periode ini, banyak orang yang mencarinya, misalnya Carol dan yang lainnya, menyuruhnya untuk segera menyerahkan anak itu dan berhenti membuat masalah. Pasukan pertahanan naga juga telah bertemu dengan Victor, dan bertanya apa yang sedang terjadi. Semakin banyak orang yang mempertanyakannya, Victor merasa semakin kacau. Jika ada orang yang provokatif seperti Benigno, Victor pasti tidak akan segan untuk membunuhnya. Tapi bantuan yang diminta oleh Halimun dan yang lainnya telah dikerahkan. Master dari Institut Sinar Abadi dan klan pelindung naga sudah dalam perjalanan. Mereka masih terus mengawasi Victor. Jika terjadi kekacauan, mereka akan bertindak terlebih dahulu untuk menghentikan Victor. Cemas. Keringat dingin keluar dari dahi Victor. Hanya mengetahui sedikit petunjuk, tetapi tidak bisa menemukannya. Ia menjadi sangat cemas. Pada saat yang sama ia menyalahkan dirinya sendiri. Seharusnya ia tidak berhati lembut dan mengizinkan Cheryl untuk pergi ke Institut Sinar Abadi. Jadi masalah ini tidak akan terjadi. Institut Sinar Abadi juga harus disalahkan akan masalah ini. Arg. Victor meraung marah. Jika terjadi hal yang tidak diinginkan pada Cheryl, ia tidak akan memaafkan dirinya sendiri dalam hidupnya. Jelas-jelas Cheryl diculik. Tapi masih banyak yang menuduh Victor yang menyembunyikannya. Tapi saat ini, Victor tidak peduli dengan semuanya. Victor tidak dapat menahan hatinya lagi. Ia memuntahkan darah segar dari mulutnya. Aku menemukannya, Raja. Pulau itu akhirnya ditemukan. Pada saat-saat putus asa, datang berita dari Revana. Lokasinya ada di sebuah pulau di Laut Timur Indonesia. Spesifiknya ada di dalam. Revana menandai lokasinya. Berangkat. Segera atur transportasi tercepat untukku. Victor sudah tidak sabar untuk segera terbang ke sana. Hanya saja kekuatannya belum mencapai level itu. Segera. Revana mengatur sebuah pesawat tempur supersonik untuk membawa Victor ke pulau kecil di Laut Timur Indonesia. Begitu Victor melakukan pergerakan, Halimun dan ketiganya langsung waspada. Cepat cari tahu kemana Victor akan pergi. Ayo ikuti. Lalu suruh master dari Institut Sinar Abadi dan klan pelindung naga untuk mengikuti kita. Institut Sinar Abadi juga segera mengikutinya. Lagi pula keberadaan Victor juga bukan rahasia. Jika mereka secara paksa menggunakan perintah atau cara, sangat mudah untuk mengetahui semua ini. Victor ada di depan dan mereka ada di belakang. Victor yang berada di dalam pesawat hanya memiliki satu keyakinan, yaitu tiba di pulau kecil segera mungkin dan menyelamatkan Cheryl. Di pulau kecil, konferensi penerimaan murid segera dimulai. Semua orang mengeluarkan barang-barang berharga milik mereka. Harta karunku adalah keterampilan tempur tertinggi, yaitu keterampilan tempur langit. Setelah mendengar ini, semua orang menarik napas. Ia bahkan mengeluarkan keterampilan tempur ini. Sungguh menakutkan. Harta karunku adalah tombak surgawi. Melihat tombak surgawi yang mempesona, semua orang menarik nafas lagi. Tombak surgawi dibuat dari besi meteor luar angkasa, dan dikenal mampu menembus segalanya. Siapapun yang memilikinya pasti akan bertambah kuat. Benda yang akan aku keluarkan adalah benda yang tak ternilai harganya. Kemudian orang-orang mulai menunjukkan harta mereka satu persatu. Setiap benda yang ditunjukkan sangat berharga. Suara nafas dingin terus terdengar. Tapi kelompok dari Pulau Timur tampak tenang. Jelas benda-benda itu bukan merupakan hal yang mereka inginkan. Orang yang benar-benar hebat masih belum muncul. Puluhan perwakilan dari negara sekitar Indonesia juga menunjukkan harta mereka satu persatu. Konferensi penerimaan murid secara bertahap mencapai klimaks. Harta karun yang mereka tunjukkan semakin tak ternilai harganya. Harta karun yang ditunjukkan selalu mencengangkan orang-orang.
Tapi para prajurit dari Pulau Timur masih menggelengkan kepala mereka. Bagaimanapun juga, hal-hal ini masih jauh dari harapan mereka. Giliranku. Saat ini Master Asena penguasa kota Asena berdiri. Harta karunku adalah pedang embun langit. Terbuat dari perpaduan antara es ribuan tahun lalu. Bisa dibandingkan dengan pedang Asena milikku. Master Asena mengeluarkan pedangnya. Tiba-tiba, suhu di sekitar area turun. Dan semua orang merasakan hawa dingin yang dalam. Melihat pedang tersebut, mata dari kelompok Pulau Timur ini langsung menyala. Inilah yang mereka inginkan. Hartaku adalah obat ajaib. Bisa mengubah orang biasa menjadi master senior tertinggi tingkat 7 surga. Setelah Master Asena muncul, semua orang seolah-olah tercekik. Obat ajaib itu begitu mengerikan. Mata kelompok Pulau Timur ini kembali cerah. Mereka lebih tertarik dengan ini. Obat tersebut memiliki kegunaan yang besar. Khasiat obatnya sangat luar biasa. Tapi kemudian, semua orang mengalihkan perhatian pada satu orang. Pendeta Gunung Rinca yang berada di tingkat ke-11 daftar langit Indonesia. Ia berbeda dengan seniman bela diri. Ia adalah pendeta Taoisme. Prajurit yang kuat harus menundukkan kepala mereka padanya. Kalau tidak mereka tidak akan mencapai tingkat ke-11 daftar langit Indonesia. Sekarang ia adalah satu-satunya yang tersisa yang belum mengeluarkan harta karunnya. Pendeta Gunung Rinca memiliki wajah yang dingin. Murid di sebelahnya segera mengeluarkan sebuah kotak kayu. Harta karun tuanku adalah senjata ajaib dari Gunung Rinca, yaitu telapak dewa petir. Kata murid itu, senjata ajaib dari Taoisme ini sama dengan senjata prajurit, yang bisa menambah efektivitas pertempuran. Sebenarnya senjata ajaib itu mudah dipahami. Sudah bisa ditemukan dalam kehidupan orang biasa. Misalnya orang tua yang sering ke kuil Tao untuk meminta sesuatu. Berdoa untuk meminta keberuntungan. Hal ini sebenarnya sama dengan senjata ajaib. Hanya saja, telapak dewa petir milik pendeta Gunung Rinca ini untuk membunuh. Bersambung. Selanjutnya, 841. Konspirasi besar. Murid itu melirik ke arah orang-orang dan berkata, telapak dewa petir ini berisi sentuhan petir langit. Yang bisa memicu kekuatan petir di langit. Kekuatannya sangat besar. Master senior tertinggi tingkat 7 surga tidak dapat menahannya. Ketika kata-kata itu terdengar, semua orang yang ada di sana menjadi gila. Telapak dewa petir ini lebih kuat daripada dewa petir elang yang Victor bunuh. Guntur dan kilat milik dewa perang elang dikendalikan oleh manusia. Tapi telapak dewa petir berisi guntur dari langit. Kekuatan mereka bukan di tingkat yang sama. Semua orang ketakutan melihat telapak dewa petir. Bukankah itu berarti telapak dewa petir bisa melenyapkan sebagai besar orang yang ada di sana? Jika berada di tangan orang yang kuat seperti pendeta Gunung Rinca, maka bisa membunuh semua orang yang ada di sana. Jika Master Senior tertinggi tingkat 7 surga memiliki kekuatan ini, ia sudah bisa menantang Master yang ada dalam daftar langit. Bahkan pendeta Gunung Rinca itu sendiri. Siapa yang tidak ingin memiliki kekuatan seperti itu? Mata semua orang bersinar. Bagaimana jika mereka memiliki telapak dewa petir? Ketika kelompok Pulau Timur melihat telapak dewa petir, mata mereka langsung bersinar. Inilah yang sebenarnya mereka inginkan. Ketika telapak dewa petir muncul, semua orang sudah bisa menebak hasilnya. Sheryl pasti akan menjadi milik pendeta Gunung Rinca. Tidak ada cara lagi untuk bersaing dengannya. Salah satu dari prajurit Pulau Timur melangkah maju dan mengambil telapak dewa petir dari murid pendeta Gunung Rinca. Karena mereka harus memastikan keaslian dari benda tersebut. Barusan, semua harta karun yang dibawa oleh orang-orang juga dibawa untuk dipastikan keasliannya. Di sisi lain, mereka juga akan memutuskan siapa yang bisa menerima Sheryl sebagai murid. Mereka tidak memikirkan apakah harta karun mereka akan dibawa pergi oleh kelompok Pulau Timur secara diam-diam.
sama sekali tidak memikirkannya. Lagi pula kelompok sebesar itu tidak akan melakukan hal seperti itu kan? Tapi perkiraan mereka salah. Rencana awal dari kelompok Pulau Timur adalah untuk mengambil semua harta karun tersebut. Harta karun yang diserahkan oleh para master itu telah dibawa pergi oleh mereka sejak awal. Sekarang yang tersisa hanyalah telapak Dewa Petir. Mundur. Semuanya mundur. Setelah mendapatkan telapak Dewa Petir, kelompok Pulau Timur segera pergi. Berhenti. Segera ia mengolesi darah di wajah Cheryl. Akhirnya Cheryl dibawa ke depan. Ketika para master melihat Cheryl, semua orang menjadi lebih tenang. Tapi pendeta Gunung Rinca dan yang lainnya tidak berpikir terlalu banyak. Semuanya tunggu sebentar. Hasilnya akan segera diumumkan dan harta kalian akan dikembalikan. Setelah mendapatkan jawaban itu, semua orang menjadi lebih tenang. Karena seperti yang diketahui, harta semua orang masih ditahan oleh kelompok Pulau Timur. Mereka semua telah pergi dari sana. Ini adalah konspirasi dari kelompok Pulau Timur. Pertama, mengundang para master dan ingin mendapatkan harta karun mereka. Kedua, mereka menunjukkan lokasi tersebut kepada Victor secara perlahan, sehingga Victor bisa datang ke sana. Ketiga, Victor akan segera datang. Dan mereka semua telah pergi. Sehingga para master akan melawan Victor. Tujuan utamanya adalah untuk mereka ulang adegan yang telah terjadi di Bayan Villa. Ketika semua master terbunuh dan Victor yang akan disalahkan. Mungkin kali ini tidak perlu menyalahkan Victor lagi. Victor yang sedang marah besar juga pasti akan membunuh para master tersebut. Bahkan jika Victor kalah sekalipun, kedua pihak pasti akan dirugikan. Lalu mereka akan mengirim orang lagi untuk memanen semuanya. Bagaimanapun juga, hal ini merupakan pukulan yang menyakitkan bagi dunia seni bela diri Indonesia. Setelah kejadian ini, kemungkinan sepertiga dari vitalitas dunia seni bela diri Indonesia akan hancur. Hal ini akan menjadi situasi yang bagus bagi kelompok militer dari Pulau Timur. Bukan hanya itu, sekelompok orang itu juga mengundang kekuatan-kekuatan kuno dari negara-negara tetangga sekitaran Indonesia. Tetapi tidak ada kekuatan dari Pulau Timur itu sendiri. Tujuan mereka sangat sederhana. Mereka ingin menyerang dunia seni bela diri dari beberapa negara sekitarnya. Dengan cara ini, kelompok militer dari Pulau Timur akan bangkit sepenuhnya. Inilah konspirasi di balik konferensi penerimaan murid. Mereka menculik Cheryl dan mengumpulkan kekuatan kuno dan master bela diri dari Indonesia dan sekitarnya. Menggunakan tangan Victor untuk menghancurkan orang-orang ini semaksimal mungkin dan merusak lingkaran seni bela diri Indonesia dan negara sekitarnya. Harus diakui mereka sangatlah cerdik. Banyak orang telah tertipu. Misalnya pendeta Gunung Rinca dan yang lainnya yang sedang duduk dan menunggu. Selain itu mereka sengaja membocorkan informasi sedikit demi sedikit agar diketahui oleh Revana. Tujuannya untuk mempertemukan Victor dengan para master lainnya. Jadi terjadi pertempuran besar, menggunakan cara yang sama untuk membunuh orang-orang. Jika Victor mati dalam pertempuran itu, mereka akan keluar untuk mengambil segalanya. Jika Victor tidak mati, hal itu akan menjadi situasi yang terbaik. Nantinya mereka akan membentuk Victor menjadi iblis besar. Sehingga Victor akan melawan para master Indonesia. Dengan begitu akan menghancurkan dan melemahkan seni bela diri Indonesia. Beberapa menit berlalu, kelompok dari Pulau Timur semuanya telah pergi. Tinggal pendeta Gunung Rinca dan yang lainnya beserta dengan Cheryl yang berlumuran darah yang masih di sana. Pada saat ini Victor yang berada di pesawat tempur menerima berita dari Revana berupa beberapa foto. Di foto terlihat Cheryl yang berlumuran darah dengan penampilan yang sangat menyedihkan. Setelah Victor melihat foto-foto itu, kemarahannya melebar, dan dirinya seolah-olah akan menjadi gila. Otot lengannya membesar, seolah-olah akan merobek kulitnya kapan saja.
Penampilannya suram dan matanya dipenuhi dengan kemarahan. Niat membunuh yang mengerikan terpancar dari dirinya. Semua orang merasakan niat membunuh yang mengerikan. Kulit kepala mereka mati rasa. Udara dingin mengalir dari telapak kaki hingga ke ubun-ubun. Matanya berubah menjadi merah darah. Seperti dewa iblis. Orang-orang menghindarinya karena ketakutan. Mereka takut Victor marah dan membunuh mereka semua. Victor sangat marah. Kemarahan seorang ayah. Siapa yang bisa menahannya? Di pulau. 10 menit berlalu. Orang-orang yang mengadakan konferensi penerimaan murid itu sudah pergi semua. Tetapi para undangan masih di sana. Pada saat itu, Pendeta Gunung Rinca mulai merasa curiga. Coba pergi dan lihat. Sepertinya mereka semua telah pergi. Begitu Pendeta Gunung Rinca berkata demikian, semua orang mulai merasa keanehan dan pergi ke belakang panggung untuk memeriksa. Setelah memeriksa, semua menyadari ada yang tidak beres. Semuanya telah pergi. Semuanya pergi dan tidak ada yang tersisa. Setelah melakukan pencarian di seluruh pulau tidak menemukan siapapun. Mereka semua telah melarikan diri. Pendeta Gunung Rinca yang berada di aula konferensi berkata, tidak perlu mencari mereka. Mereka sudah pergi jauh sekali. Pendeta Gunung Rinca telah merasakan bahwa energi telapak Dewa Petir telah menghilang. Itu artinya sudah sangat jauh. Tapi Pendeta Gunung Rinca tetap tenang. Karena ia tidak merasa kehilangan apapun. Meskipun telapak Dewa Petir dibawa pergi. Tapi ia mendapatkan Seril. Bawa dia. Ayo pergi. Pendeta Gunung Rinca memerintahkan. Murid pendeta itu hendak maju dan membawa Seril pergi. Berhenti. Tiba-tiba ada orang yang berteriak. Pendeta Gunung Rinca sepertinya tidak pantaskan. Kelompok orang itu jelas-jelas adalah pembohong. Barang-barang kita lenyap. Ya. Semua harta kita hilang. Apakah pantas bagimu untuk membawanya? Semua orang menatap Pendeta Gunung Rinca dan muridnya. Kilatan cahaya dingin melintas di mata Pendeta Gunung Rinca. Apa hubungannya denganku? Ya, guru benar. Jika barang kalian hilang, pergi dan cari mereka. Lagi pula bukan kami yang mengambilnya. Ya, apa hubungannya dengan kami? Lagi pula, aku telah menukarkan telapak Dewa Petir dengan anak ini. Kalian, semua orang terdiam beberapa saat. Tidak tahu apa yang harus dikatakan. Memang benar. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Pendeta Gunung Rinca. Tidak ada yang salah dengan mereka. Tapi situasi ini menjadi canggung. Semua orang kehilangan harta. Apakah Pendeta Gunung Rinca yang mendapatkan manfaatnya dan pergi begitu saja? Mustahil. Tidak. Tidak ada yang bisa pergi dengan membawa anak ini. Semua orang terhenti. Siapa yang berani membawa anakku? Bersambung. Sekian ceritanya kali ini. Terima kasih telah mengunjungi channel Sah Aza.